Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat datang kepada seluruh jemaat dan simpatisan di kebaktian streaming GKI Denpasar. Jika saudara memerlukan informasi kegiatan pelayanan di GKI Denpasar, silakan menghubungi kantor Sekretariat Gereja di nomor telepon 0361 264508. Juga melalui website GKI Denpasar www.gki-denpasar.org atau lewat warta digital yang dikirim melalui WhatsApp. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mendaftarkan nama dan nomor WA-nya di link bit.ly/info kegiatan GKI Denpasar. Berikut warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kebaktian umum hari ini dilayani oleh Saudara Daniel Opristanta Barus dengan tema Hidupku adalah kebun anggurnya. Jadwal pelayanan konsultasi Pendeta Yuel Ang setiap hari Rabu dan Penatua Maureen Christine setiap hari Selasa. Dikarenakan kondisi saat ini, maka jemaat dan simpatisan yang ingin mendapatkan pelayanan pastoral secara online dapat menghubungi Pendeta Yuel Ang di nomor 0823 664 663 dan Penatua Maureen Christine di nomor 0813 1443 8734. Terima kasih. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan kebaktian streaming dapat melalui 1. Memasukkan ke kotak persembahan di Sekretariat Gereja. 2. Transfer ke rekening GKI Denpasar. 3. Jika menggunakan QRIS bisa melalui OVO, GoFi, Dana, dan lain-lain. Gerakan Kemanusiaan GKI Denpasar Tanggap COVID-19 masih terus melakukan kegiatan berbagi kasih. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi, membantu ataupun yang membutuhkan bantuan, dapat menghubungi MJ Bidang Kesaksian Pelayanan dengan Penatua Dapa D. Dakubani di nomor HP 0818 637848 dan Penatua Niwayan Sudiani di nomor HP 0812 3965 0018. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara yang telah turut serta dalam kebaktian streaming GKI Denpasar. Selamat beribadah. Bersyukur, bermada bermazmur di hati umatnya, pujian menggema, bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Pada hari Minggu ini, tema kita adalah hidupku adalah kebun anggurnya. Kita ingin melihat bagaimana Allah sesungguhnya telah mempersiapkan kita dengan sedemikian rupa agar kita dapat berbuah yang baik dan menjadi dampak bagi dunia ini. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Setelah tadi kita menyatakan kerinduan kita untuk tinggal di dalam Yesus dan kerinduan kita untuk berbuah di dalamnya, Bapak Ibu, kita pasti juga menyadari betapa sepanjang minggu ini kita kerap juga menyakiti hati Yesus. Karena itu saya undang kita semua Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menghidupi kami, memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami sepanjang minggu ini. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa yang telah kami perbuat. Kami sadar kerap kali kami menyakiti hati-Mu lewat segala tingkah laku kami dan perbuatan kami. Kami kerap kali tidak peduli kepada sesama kami, dan kami kerap juga tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kami dan keluarga kami. Bapa, hari ini, saat ini, kami mau datang kepadamu, menyadari kesalahan kami dan memohonkan belas kasihan-Mu untuk kembali menguatkan kami, agar kami boleh berjalan di dalam kasih-Mu dan menyatakan kasih-Mu itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa yang banyak ku lakukan, Tuhan, nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalan-Mu. Kau gunung harapanku, Tuhan,
Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh sedari tadi memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama. Dan sekarang Bapa, kami hendak membaca firman-Mu. Kiranya Bapa Kau berkenan menolong kami untuk boleh memahami firman-Mu dan menghidupinya dalam keseharian kami, hingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani."
Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa hari kemarin, mungkin sekitar 1 minggu lebih, sekitar 2 minggu yang lalu ya, saya terganggu dengan sebuah berita dari media sosial tentang seorang wanita yang menceritakan peristiwa di mana dia mengaku dilecehkan oleh seorang petugas rapid test. Jadi cerita singkatnya, dia hendak berangkat ke Nias begitu ya. Kemudian dia ke Bandara Soekarno-Hatta melakukan rapid test di sana dan hasilnya reaktif gitu. Nah, ketika menerima hasil reaktif dia pikir ya sudah gitu. Dia nggak jadi berangkat. Tapi kemudian salah satu oknum petugas rapid test itu mendatangi dia dan menawari dia untuk melakukan tes sekali lagi dengan janji hasilnya pasti non reaktif. Sampai di titik itu saja saya sudah kesel gitu Bapak Ibu Saudara. Ini orang maunya apa gitu. Seharusnya dia kan bertindak jujur ya, namanya dia juga petugas gitu. Tapi nggak berhenti di situ. Akhirnya si wanita ini yang penumpang pesawat ini mengikuti saran itu. Dia melakukan rapid sekali lagi, membayar rapid sekali lagi, dan hasilnya benar-benar non-reaktif. Kemudian dia pergi hendak ke ruang tunggu, tapi kemudian dicegat, didatangin, diikutin, dicegat, dan si oknum petugas ini meminta sejumlah uang. Si penumpang kemudian akhirnya menyanggupi juga karena dimintai seperti itu, dia kirim uang secara m-banking gitu ya, dia kirimkan uang. Sampai situ saya semakin kesal lagi, ini orang udah merugikan penumpang, harus melakukan rapid 2 kali masih dimintai sejumlah uang sekitar 2 juta Bapak Ibu Saudara. Berhenti sampai di situ? Enggak. Si oknum ini kemudian melakukan pelecehan seksual kepada si penumpang. Dan akhirnya si penumpang dalam ketakutannya pergi dan berangkat naik pesawat. Begitu kemudian dia menyebarkan beritanya ini lewat sosial media. Ternyata yang marah bukan cuma saya, tapi banyak warganet. Bukan hanya warganet, tapi akhirnya berita ini diangkat ke berita dari TV-TV mainstream. Dan rasanya banyak orang, termasuk Bapak Ibu Saudara sekarang tahu tentang kisah ini dan sedang diusut oleh kepolisian. Kita pasti kesel ya, kita pasti marah gitu sama orang yang memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan dirinya sendiri. Apalagi posisinya itu seharusnya dia gunakan untuk menolong orang, tapi justru
dipakai untuk merugikan orang lain. Kita pasti marah, kita pasti kesel. Nah, konteks yang mirip seperti ini, sebenarnya saya bisa bilang lebih parah lagi yang menjadi konteks dari perumpamaan yang Yesus buat pada bacaan kita hari ini. Jika kita melihat Alkitab kita di Matius pasal 33, kalau kita baca pakai Alkitab, kita akan lihat di footnote ya, di bagian bawah. Kalau kita baca pakai handphone, itu ada bintangnya, Bapak Ibu Saudara bisa klik, maka Matius 21 ayat 33 akan dibawa untuk merujuk kepada Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 2. Nah, Yesaya 5 ayat 1 sampai 2 ini adalah bisa dibilang rujukan Yesus untuk membuat perumpamaan ini, seperti lanjutannya, seolah-olah seperti itu gitu. Ada kesamaan khususnya di bagian awal, perbedaannya nanti di bagian akhir Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ayat 2 ya. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Nah, bagian situ sama dengan perumpamaan Yesus. Memang Yesus merujuk pada bagian ini. Bagian ini kan menunjukkan bagaimana Allah sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar kebun anggurnya menghasilkan buah yang baik. Poinnya ada di situ, di bagian ini. Siapa itu kebun anggurnya? Kita bisa lihat di Yesaya 5 ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Nah, jadi bagian awalnya sama nih. Bagian awalnya adalah bahwa Yesus mau bilang umatnya sudah diberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk boleh menghasilkan buah yang baik gitu. Nah, bagian bedanya ada di bagian akhir, yaitu kritik yang hendak disampaikan. Kalau di ayat 2 bagian terakhir, ayat Yesaya 5 ayat 2 bagian terakhir dikatakan, lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Jadi kritiknya Yesaya ada pada umat Israel yang menghasilkan buah yang asam. Apa itu buah yang asam? Yaitu perbuatan yang lalim dan onar. Mereka lalim gitu, jahat, tidak melakukan apa yang adil dan apa yang benar begitu. Itu kritiknya Yesaya. Nah, kritiknya Yesus di dalam perumpamaannya adalah kepada para imam yang menyalahgunakan jabatan mereka untuk keuntungan diri sendiri gitu. Kenapa saya bilang para imam? Di Matius pasal 21 ayat 45 sebenarnya udah ketahuan ya. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Jadi tujuan kritik Yesus itu kepada para imam dan orang-orang Farisi yang menyalahgunakan kekuasaan. Kenapa saya bilang menyalahgunakan kekuasaan? Karena Bapak Ibu saat itu ya, jabatan imam itu jabatan yang sangat strategis sekali dalam dunia sosial maupun dunia politik bangsa Israel. Yang pertama, peran imam itu adalah tempat umat bertanya, tempat masyarakat bertanya gitu. Jika ada sesuatu hal, misalnya umat berpikir begini, ini sesuai kehendak Allah enggak ya? Kalau kita melakukan ini, Allah berkenan enggak ya gitu. Ketika umat merasa bingung, mereka akan pergi kepada imam, karena imam berperan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang bukan kehendak Allah. Peran berikutnya, para imam pada masa itu adalah sebagai pengajar. Jadi para imam itu mengajar umat tentang apa yang harus mereka lakukan. Mereka memberikan perintah kepada umat tentang apa yang harus mereka lakukan agar hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Peran yang ketiga, para imam ini memiliki peran sentral ketika umat ingin memberikan persembahan ke bait Allah gitu. Jadi ketika umat merasa berdosa atau umat ingin mengucapkan syukur, mereka mau memberikan persembahan kepada Allah di bait Allah, mereka harus lewat para imam. Imam yang memegang peranan penting. Dan imam dianggap sebagai mediator Allah dengan manusia. Jadi imam menjadi perantara untuk para umat mengetahui apa yang Allah mau, mendengarkan perintah Allah begitu. Jadi kita bisa lihat perannya sentral sekali. Imam bilang apa, umat akan lakukan apa begitu. Umat akan melakukan itu maksudnya. Nah,
sayangnya peran yang sangat besar yang memberi pengaruh besar pada umat ini, peran ini disalahgunakan oleh para imam. Ini bisa diketahui setidaknya dari realita bahwa posisi imam besar sejak masa Herodes Agung. Jadi masa Herodes Agung itu sebelum Yesus lahir, waktu Yesus lahir masih ada Herodes, dan sejak Herodes Agung sampai berikutnya, sampai setelahnya, sampai tahun 70 Masehi Bait Allah dihancurkan, itu proses pemilihan imam besar itu dipilih langsung oleh penguasa saat itu gitu. Ya, dia dipilih oleh raja orang Yahudi, jadi seperti misalnya Herodes begitu, yang sebenarnya memerintah di bawah otoritas bangsa Roma, di bawah otoritas kaisar. Jadi yang memilih imam besar adalah penguasanya, penguasa politik. Jadi otomatis imam besar harus melayani penguasa politik saat itu gitu. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau penguasa politik ingin agar umat tunduk, para imam akan menggunakan wewenang mereka mengatasnamakan Allah agar para umat nurut gitu. Kita bisa bayangkan kalau situasinya ada saat ini gitu, betapa para penguasa bisa bertindak semaunya. Secara politik dia bebas, secara rohani ada para imam yang menyokong. Nah, jadi akhirnya jabatan imam besar digunakan untuk melancarkan atau memuluskan pemerintahan politik Yahudi di bawah otoritas pemerintahan Roma saat itu. Para imam akhirnya digunakan untuk mengontrol umat agar tunduk pada penguasa, dan mereka kemudian memastikan kenyamanan diri mereka sendiri juga dengan menggunakan posisi mereka sendiri. Imam yang seharusnya menjadi hamba Allah saat itu justru menjadi boneka politik para penguasa. Jadi kita bisa melihat betapa kesalnya mungkin Yesus melihat para imam yang sewenang-wenang dan semena-mena kepada kebun anggur Allah, kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak mengabaikan pesan Yesaya sebelumnya yang menjadi juga acuan Yesus membuat perumpamaan ini, maka setidaknya kita memiliki dua pesan utama dari perumpamaan Yesus ini. Jika kebun anggur itu adalah gambaran dari umat pilihan Allah, maka pada masa ini kebun anggur itu mengarah pada kita. Maka pesan ini mengarah langsung kepada kita, orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, bahwa kita sebagai kebun anggurnya haruslah menghasilkan buah yang baik. Apa itu buah yang baik? Kalau kita mengacu pada Yesaya, maka buah yang baik adalah khususnya keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran yang dilandaskan kepedulian dan kasih kepada sesama. Itulah yang harusnya kita hasilkan sebagai kebun anggur Allah. Yang kedua yang menjadi sorotan Yesus pada perikop yang kita baca adalah bahwa kita sesungguhnya juga adalah pengelola dari kebun anggur itu. Kita diberikan segala sesuatu yang dibutuhkan agar kita mampu menghasilkan buah yang baik, sekaligus kita mampu menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita. Jika para imam besar menggunakan jabatan mereka untuk memuaskan keinginan mereka sendiri dan mengorbankan orang-orang di sekitar mereka, apakah jabatan yang kita emban saat ini kita gunakan untuk hal yang sama dengan para imam? Atau kita mau menggunakan jabatan yang kita punya saat ini dalam pekerjaan kita untuk menolong orang-orang lain yang mengalami kesulitan di sekitar kita? Apakah pekerjaan yang sedang kita jalani saat ini kita kerjakan sungguh-sungguh untuk membuat orang-orang merasakan kasih Kristus, atau kita hanya berfokus pada bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak, membuat diri lebih kaya? Mungkin kemudian teman-teman yang masih kuliah, yang masih sekolah berpikir, saya aman, saya belum punya jabatan, saya belum punya pekerjaan. Pertanyaannya, apakah pendidikan yang teman-teman jalani saat ini, teman-teman jalani untuk benar-benar menjadi orang yang cerdas dan berguna ke depannya ketika menjadi seorang pekerja atau pengusaha, atau hanya untuk mendapatkan gelar dan lulus dari setiap mata kuliah yang teman-teman jalani? Bapak Ibu Saudara, sama seperti Tuhan Yesus menantikan para imam untuk bertobat dan
memberikan gambaran yang jelas bagaimana Allah mengirimkan para nabinya dan juga Yesus sendiri untuk menegur umat agar bertobat dan kembali kepada apa yang harusnya mereka lakukan, saya yakin dan kita semua yakin, saya rasa bahwa Tuhan juga menantikan langkah nyata kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dunia ini menantikan langkah nyata kita, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini menantikan orang-orang Kristen di dalam seluruh kehidupannya sungguh-sungguh menggunakan segala apa yang dia punya untuk boleh berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Dunia ini menunggu kita menolong mereka. Kita memiliki segala hal yang diperlukan untuk berdampak. Tadi sebelum saya kesini, saya nonton iklan coklat gitu. Saya nggak bilang mereknya apa, nanti jadi ngiklan juga saya di sini. Tapi iklannya begini, ada seorang anak kecil datang ke counter gitu, kemudian dia mau beli coklat, tapi dia nggak punya uang. Akhirnya dia majuin tuh mainan, kemudian kamera menyorot kepada si penjual gitu, kayak kasihan gitu, masih kurang gitu. Akhirnya dia kasih gelangnya, kemudian dia bilang, aku mau beli coklat. Nah, kemudian si penjualnya ngasih coklatnya, kemudian penjualnya bilang, ambil kembaliannya gelang si anak tadi gitu. Nah, setelah si anak itu nerima coklatnya, anaknya langsung pergi menemui ibunya, kemudian bilang, selamat ulang tahun mama, kira-kira gitu tuh iklannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara tahu nggak iklan itu. Tapi waktu saya lihat itu, betapa dunia sekuler pun sebenarnya sedang mau mengajar kita bahwa kita bisa lakukan sesuatu untuk orang terdekat kita atau orang-orang di sekitar kita dengan apa yang kita punya. Kita nggak perlu berpikir, ya aku cuma punya ini, apa yang bisa aku lakukan? Kita bisa lakukan. Dan kalau gambarannya adalah menggali ke tempat pemerasan anggur, pagar disediakan, Allah mau bilang dia sudah sediakan semua yang diperlukan untuk kita bisa berdampak. Saya kemudian berpikir, apakah para imam sadar nggak ya kesalahan mereka itu gitu? Sadar nggak sih mereka? Tulisan kita, bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa para imam sadar. Kalau kita ngelihat ayat 40 Bapak Ibu Saudara, ayat 40, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Tanya Yesus ya. Pertanyaan Yesus ini kemudian dijawab sama oleh para imam, kata mereka, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya, gitu kan. Jadi ada pertanyaan pancingan, kemudian ada jawaban. Saya waktu baca ini ingat dengan kisah Nathan dan Daud di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13. Mirip tuh. Jadi Nathan bikin suatu cerita perumpamaan untuk niat menunjukkan kesalahan Daud. Kemudian dia bikin pertanyaan pancingan, apa yang harus dilakukan pada orang itu. Kemudian Daud marah, harus dihukum begitu. Bedanya, ketika Daud sadar bahwa perumpamaan itu ditujukan untuk dia, untuk menyatakan kesalahan Daud saat itu menyesal. Tapi para imam, kalau kita lihat di ayat 46, mereka berusaha menangkap Yesus. Para imam ketika tahu, oh ternyata perumpamaan itu untuk menunjukkan kesalahanku, mereka marah, nggak mau ditegur. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya kita bukan seperti para imam. Saya percaya ketika Tuhan menegur hati kita dan mendorong kita untuk menghasilkan buah yang baik, untuk menggunakan segala sesuatu yang kita punya bagi kebaikan banyak orang, kita tidak akan menolak. Saya percaya kita akan mulai bergerak. Saya percaya jabatan yang kita punya, pekerjaan yang kita punya, pendidikan yang kita punya, akan mulai kita lakukan semuanya itu untuk kebaikan banyak orang, menolong banyak orang, menjadi jawaban bagi dunia ini. Saya percaya itu. Saat teduh bagi kita.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita, dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan pada setiap kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur kami ada di dalamnya. Kami terus berdoa untuk pemerintahan, kiranya Tuhan menolong dan menguatkan. Di dalam upaya-upaya menata pemerintahan dalam situasi pandemi ini, kami mohon Tuhan karuniakan hikmat bijaksana untuk Presiden, Wakil Presiden, dan juga seluruh jajaran menteri. Dan kami juga berdoa untuk kepala daerah, khususnya Provinsi Bali di mana kami ada di dalamnya, Tuhan yang terus menolong dan menguatkan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk tim medis, satuan tugas penanganan COVID-19, kami terus berdoa kiranya Tuhan menolong di dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Tuhan yang kiranya memampukan dan menguatkan. Kami juga berdoa untuk para ahli yang akan menemukan vaksin. Kami terus berdoa biarlah Tuhan kiranya menolong, memampukan mereka untuk bisa menghasilkan vaksin, dan kami bisa mempergunakannya untuk menangani penyebaran virus ini. Bapa di surga, kami juga bersatu hati berdoa untuk dampak dari virus ini, kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa di dalam upaya-upaya untuk memperbaiki perekonomian. Kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha-usaha yang dikerjakan, Tuhan menolong dan memampukan, dan segala sesuatu pemerintah boleh hadir dan membantu masyarakat dalam menanganinya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang terdiagnosa oleh virus ini. Kami mohon pertolongan Tuhan biarlah bisa dilayani dan juga diberikan pengobatan, dan pada waktunya bisa mendapatkan pemulihan. Kami berdoa Tuhan kiranya mampukan dan menolong di dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh rumah sakit ataupun pemerintah dan juga lembaga-lembaga masyarakat. Bapa di surga, kami juga saat ini berdoa untuk pendidikan di Indonesia, secara khusus di dalam pendidikan via online yang dilakukan. Kami berdoa untuk setiap orang tua di dalam mendampingi anak-anaknya, Tuhan yang memberikan kesabaran, Tuhan juga memberikan kemampuan sehingga di dalam proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik dan anak-anak boleh mendapatkan pendidikan yang bermanfaat dan berguna untuk masa depan. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk proses relokasi gereja GKI Denpasar. Mohon pertolongan Tuhan di dalam memilih tempat dan juga merencanakan pembangunan. Kami terus berdoa Tuhan menolong dan memampukan tim yang sudah ada dan bekerja, dan juga kami terus berdoa biarlah suatu saat kami bisa mendapatkan tempat dan bisa mendapatkan tempat untuk merelokasi gedung gereja ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat di GKI Denpasar yang sakit. Kami berdoa Tuhan dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk pemulihan, segala sesuatu yang dikonsumsi, makanan, minuman, dan juga termasuk obat-obatan bisa membantu untuk pemulihan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang mendampingi, Tuhan juga yang memberikan kesabaran, dan juga kami sadari Tuhan biarlah Tuhan yang memberikan pengharapan di dalam segala situasi. Setiap kami, setiap jemaat yang dalam keadaan sakit boleh tetap berpengharapan akan mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan juga untuk panitia penabisan calon pendeta Penatua Maureen. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam merencanakan dan juga mengatur hal-hal yang dipersiapkan. Kami mohon pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah kita hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa. Jadilah saksi Kristus bagi dunia, serta nyatakan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan bagi-Nya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selama-lamanya.